Pengertian karbohidrat. Kata karbohidrat atau yang sering disebut dengan hidrat arang ialah suatu zat penghasil kalori dengan angka kalori 4. Karbohidrat ialah suatu zat makanan yang mengandung unsur C, karbon, H, hidrogen, dan O, oksigen. Jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida atau monosakrosa. Monosakarida juga sering disebut dengan gula sederhana. Monosakarida ini senyawa yang mempunyai sebuah gugus aldehid atau katon bebas. Monosakarida ialah gula sederhana dan tidak dapat dihidrolisis. Rumus umumnya ialah C6H2ON atau C6H2NON. Monosakarida dibagi menjadi yaitu tirosa, tetrosa, pentosa, heksosa, heptosa, dan lain-lain, dan juga sebagai aldosa atau ketosa. Contoh monosakarida ialah fruktosa, eritrosa, ribulosa. Yang kedua ada oligosakarida atau oligosakarosa. Oligosakarida ialah gula senyawa yang menghasilkan 2-10 molekul monosakarida yang sama atau berbeda pada suatu hidrolisis. Oligosakarida menghasilkan 2 molekul monosakarida pada hidrolisis yang dikenal sebagai disakarida dan yang menghasilkan 3 atau 4 monosakarida masing-masing yang dikenal sebagai trisakarida dan tetrasakarida dan sebagainya. Rumus umum disakarida ialah C6H2O dan trisakarida ialah C6H2ON-2 dan seterusnya. Contoh disakarida ialah sukrosa, laktosa, maltosa, dan lain-lain. Yang ketiga ada polisakarida atau polisakarosa. Polisakarida ialah suatu gula kompleks dan menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolisis dan diklasifikasikan tergantung pada suatu jenis molekul yang diproduksi sebagai hasil hidrolisis. Monosakarida dari jenis yang sama atau heteropolisakarida yaitu suatu monosakarida dari berbagai jenis. Rumus umumnya C6H10O5. Contoh homopolisakarida ialah pati, glikogen, selulosa, dan pektin. Fungsi karbohidrat. Yang pertama ada sebagai sumber energi. Karbohidrat banyak terdapat di makanan pokok dan mudah dicerna oleh tubuh. Ini membuat karbohidrat menjadi sumber utama energi bagi manusia. Karena itu, manusia harus banyak mengkonsumsi makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Lalu yang kedua ada membantu pencernaan. Karbohidrat membantu pencernaan protein sehingga protein dapat dengan lebih mudah diurai menjadi asam amino dan diserap oleh tubuh. Kemudian yang ketiga, mencegah kerusakan otot. Hasil pencernaan karbohidrat ini disimpan dalam bentuk glikogen. Lalu glikogen berperan memberi sumber energi pada otot dan menjaga otot agar tidak rusak meski beraktivitas berat. Yang keempat ada menyusun sel. Karbohidrat dalam menyusun sel berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dalam bentuk polisakarida atau gula kompleks, sebagai penanda pada fungsi sel dan penyusunan dinding sel dalam bentuk selulosa. Dan yang kelima, menjaga fungsi otak. Aktivitas otak seperti berpikir sangat memerlukan energi besar loh. Tanpa kalori yang cukup, otak akan cepat lelah. Karena itu, kita harus memiliki asupan karbohidrat cukup sebagai sumber kalori. Proses pencernaan karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa yang tersusun dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Senyawa ini dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, glukosa dan fruktosa, disakarida, sukrosa dan maltose, dan polisakarida, aminum, glikogen, dan selulosa. Ketiga kelompok senyawa karbohidrat tersebut dicerna oleh organ sistem pencernaan secara bertahap. Berikut ini tahapan proses pencernaan karbohidrat tersebut mulai dari rongga mulut. Proses pencernaan karbohidrat dimulai dari rongga mulut. Makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah di dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan air ludah. Air ludah mengandung enzim amilase, enzim yang berfungsi mengurai karbohidrat menjadi glukosa. Adapun jika pengunyahan dilakukan lebih lama, oleh amilase karbohidrat umumnya langsung diubah menjadi maltosa. Perlu diketahui bahwa amilase bekerja optimal pada pH ludah netral.
Skema proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh manusia. Berikut adalah proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh manusia. Selanjutnya menuju ke tenggorokan. Setelah melalui pencernaan mekanis yang dilakukan gigi dan pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh ludah, karbohidrat kemudian ditelan masuk dan melewati tenggorokan esofagus. Pada organ ini, proses pencernaan karbohidrat sama sekali tidak terjadi. Ia hanya lewat dengan mudah dalam hitungan detik saja, karena saluran esofagus sangat licin akibat cairan mucus yang dilakukan dindingnya. Lambung. Dari tenggorokan, karbohidrat langsung diterima oleh lambung untuk kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung HCl yang bersifat korosif. Pencampuran karbohidrat, asam lambung, dan makanan lain terjadi dengan bantuan gerakan kontraksi lambung. Proses ini membuat karbohidrat menjadi lebih cair dan hancur. Cairan karbohidrat yang bercampur dengan makanan lain kemudian disebut dengan istilah chymus. Berikut adalah pencernaan karbohidrat pada usus halus. Usus 12 jari atau duodenum. Chymus yang mengandung karbohidrat yang berasal dari lambung diteruskan ke usus 12 jari duodenum untuk kemudian dicerna lebih lanjut. Proses pencernaan karbohidrat dalam usus 12 jari dilakukan secara kimiawi menggunakan enzim amilopsin atau enzim amilase yang dihasilkan dari getah pankreas. Enzim ini memecah amilon yang belum sempat terurai sempurna di rongga mulut untuk menjadi disakarida. Usus kosong atau jejunum. Setelah melalui usus 12 jari, proses pencernaan karbohidrat yang telah terwujud, disakarida ini kemudian dilanjut oleh organ selanjutnya, yakni usus kosong jejunum. Di dalam organ ini, disakarida dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim-enzim disakaridase atau maltase, laktase, dan sukrase yang terdapat pada getah usus halus hasil sekresi dinding-dindingnya. Pemecahan disakarida tergantung pada jenis dan jumlahnya, yaitu maltosa menjadi 2 mol glukosa dengan bantuan enzim maltase, laktosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol laktosa dengan bantuan enzim laktase, sukrosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol fruktosa dengan bantuan enzim sukrase. Usus penyerap ileum. Setelah melalui usus kosong, monosakarida hasil penguraian enzim disakaridase kemudian diserap oleh dinding ileum atau usus penyerap. Serapan monosakarida ini lalu diabsorpsi dan diangkut sistem sirkulasi darah lewat vena porta dan disalurkan ke seluruh tubuh menjadi energi yang siap digunakan. Selanjutnya ada usus besar dan anus. Ampas makanan yang sari karbohidratnya telah diserap oleh usus halus, selanjutnya berlalu menuju usus besar. Ampas ini kemudian menjadi substrat potensial yang difermentasi oleh beberapa mikroorganisme di dalam usus besar, sebelum akhirnya dibuang melalui anus. Nama saya Mirah Dwi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan bagian proses metabolisme karbohidrat, glikolisis, dan oksidasi pirufat. Metabolisme karbohidrat pada manusia, yang pertama glikolisis, yaitu oksidasi glikosa atau glikogen menjadi pirufat dan asam laktat melalui EMP. Yang kedua, glikogenesis, yaitu sintesis glikogen dari glukosa. Yang ketiga, glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen pada hepar yang hasilnya glukosa. Sedangkan di otot menjadi pirufat dan asam laktat. Yang keempat, siklus Krebs, yaitu suatu jalan bersama dari oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein melalui asetil CoA dan dioksidasikan secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Yang kelima, gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa atau glikogen dari zat-zat bukan karbohidrat. Yang keenam, oksidasi asam pirufat menjadi asetil CoA, yaitu lanjutan dari glikolisis serta menjadi penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Jalur-jalur metabolisme karbohidrat. Yang pertama, glukosa mengalami glikolisis lalu menjadi 2 pirufat.
Masing-masing pirufat ini dioksidasi sehingga menghasilkan asetil CoA. Lalu masuk jalur persimpangan yaitu siklus asam sitrat. Jika sumber glukosa berlebih, maka glukosa tidak akan pecah dan akan dirangkai menjadi polimer glukosa atau yang disebut dengan glikogen. Jika terjadi kekurangan glukosa, maka glikogen dipecah jadi glukosa sehingga menjadi glikolisis, dan glikolisis akan menjadi oksidasi pirufat, kemudian ke siklus asam sitrat. Jika glukosa tak tersedia dan cadangan glikogen juga habis, maka digunakan untuk sumber energi non-karbohidrat, yaitu lipid dan protein, untuk membentuk glukosa. Jalur ini dinamakan gluconeogenesis. Di sini saya akan menjelaskan glikolisis. Glikolisis adalah sebuah rangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Ditemukan pada banyak tipe sel di hampir semua jenis tipe organisme memproduksi molekul energi ATP dan NADH. Berlangsung di dalam sitosol pada semua sel. Lintasan katabolisme ini adalah proses pemecahan glukosa yang terdiri dari asam pirufat itu pada suasana aerob yang tersedia oksigen dan asam laktat pada suasana anaerob tidak tersedia oksigen. Lalu oksidasi pirufat. Oksidasi pirufat pada jalur ini menjadi asetil-CoA yang terjadi di dalam mitokondria sel. Reaksi ini dikatalisir oleh berbagai enzim kompleks pirufat dehidrogenase. Jalur ini merupakan penghubung antara glikolisis dengan siklus Krebs. Jalur ini merupakan konversi glukosa menjadi asam lemak dan sebaliknya, dari senyawa non-karbohidrat menjadi karbohidrat. Reaksi kimia dalam lintasan oksidasi pirufat. Yang pertama, dengan adanya tiamin difosfat, pirufat didekaborilasi menjadi derivat hidroksiasetil tiamin difosfat. Terikat enzim oleh komponen kompleks enzim pirufat dehidrogenase, produk sisa CO2. Yang kedua, hidroksiasetil tiamin difosfat bertemu dengan lipoamid teroksidasi, yaitu jadi asetil lipoamid dan TDP lepas. Yang ketiga, dengan adanya CoACH, asetil lipoamid diubah menjadi asetil-CoA. Hasil sampingnya lipoamid tereduksi. Yang keempat, siklus ini selesai jika lipoamid reduksi direoksidasi oleh flavoprotein yang mengandung FAD pada kehadiran dihidrolipoil dehidrogenase. Sehingga dapat disimpulkan pirufat plus NAD plus CoA menjadi asetil CoA plus NADH plus H plus CO2. Siklus Krebs sering juga disebut sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trikarbosilat terjadi di dalam mitokondria yang merupakan jalur bersama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Berfungsi mengoksidasi hasil glikolisis menjadi CO2 dan juga menyimpan energi ke bentuk molekul berenergi tinggi seperti ATP, NADH, dan FADH2. Berfungsi dalam katabolisme dan juga anabolisme. Katabolisme yaitu memproduksi molekul berenergi tinggi, sedangkan anabolisme memproduksi intermedier untuk prekursor biosintesis makromolekul. Berbagai daur mengambil senyawa antara dalam siklus Krebs berkurang. Harus ada mekanisme untuk mengganti senyawa antara tadi atau daur anaperotit. Glikogenesis yaitu sintesis glikogen dari glukosa. Glikogen otot berfungsi sebagai sumber heksosa yang tersedia dengan mudah untuk proses glikolisis di dalam otot itu sendiri. Glikogen hati sangat berhubungan dengan simpanan dan pengiriman heksosa keluar untuk mempertahankan kadar glukosa darah, khususnya pada saat di antara waktu makan. Rangkaian proses glikogenesis.
Glukosa mengalami fosforilisasi menjadi glukosa 6-fosfat. Di otot reaksi ini dikatalisis oleh heksokinase, sedangkan di hati oleh glukokinase. Glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat atau UTP menjadi uridin difosfat glukosa atau UDP-GLC. Dikatalisis oleh enzim UDP-GLC pirofosforilase. Glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukomutase. Glikogenolisis yaitu pemecahan glikogen apabila glukosa dari diet tidak mencukupi kebutuhan. Pada hasil akhir adalah glukosa, sedangkan di otot menjadi piruvat dan asam laknat. Untuk memutuskan ikatan glukosa satu demi satu dari glikogen diperlukan enzim fosforilase. Gluconeogenesis protein. Pembentukan glukosa dari senyawa-senyawa non-karbohidrat bisa dari lipid maupun protein. Gluconeogenesis terjadi jika sumber energi dari karbohidrat tidak tersedia lagi. Digunakan lemak sebagai sumber energi. Jika lemak tersedia, protein dipecah untuk energi. Jalur gluconeogenesis dari lipid dan protein. Lipid terpecah menjadi komponen penyusunnya yaitu asam lemak dan gliserol. Asam lemak dioksidasi menjadi asetil CoA masuk ke dalam siklus Krebs, sedangkan gliserol masuk jalur glikolisis. Protein terpecah menjadi komponen penyusunnya yaitu asam amino masuk dalam siklus Krebs.